Keseimbangan karbon dioksida di alam merujuk pada kondisi di mana karbon dioksida yang dilepaskan di atmosfer itu jumlahnya seimbang dengan karbon dioksida yang diserap oleh beberapa komponen yang ada di alam. Nah, keseimbangan ini sangat penting loh untuk menjaga suhu dan juga kondisi iklim yang ada di bumi. Nah, kenapa sih keseimbangan karbon dioksida itu penting di alam untuk menjaga suhu dan juga kondisi iklim yang ada di bumi kita ini? Karena ternyata karbon dioksida itu merupakan salah satu komponen utama dalam gas rumah kaca, yang dimana ketika konsentrasi karbon dioksida itu semakin tinggi, maka akan semakin besar pula efek terjadinya rumah kaca, yaitu akan terjadinya penahanan panas di atmosfer yang akan menyebabkan peningkatan suhu global. Dan umumnya konsentrasi karbon dioksida di alam itu normalnya berkisar antara 300 hingga 400 part per million. Selanjutnya, untuk sumber CO2, ada yang alami dan buatan. Yang alami berasal dari respirasi makhluk hidup, aktivitas vulkanik, pembusukan bahan organik, dan pelepasan CO2 dari hutan. Sementara sumber buatan berasal dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Lalu, penyerap dari CO2 juga terbagi jadi dua, yaitu alami dan buatan. Untuk yang alami, seperti hutan dan lautan yang ada di bumi. Untuk yang buatan, ada direct air capture atau DAC, yang menyedot CO2 langsung dari udara menggunakan bahan kimia penyerap. Ada carbon capture and storage atau CCS yang menangkap CO2 dari sumber industri sebelum dilepaskan, lalu menyimpannya di bawah tanah. Dan biochar, yaitu arang dari pembakaran biomasa yang berfungsi juga untuk menyimpan karbon dalam tanah untuk jangka panjang. Selanjutnya, terdapat gangguan kesetimbangan CO2 yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Berbagai aktivitas manusia menjadi penyumbang utama emisi CO2 ke atmosfer. Contohnya yaitu pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak, batu bara, dan gas alam untuk transportasi, industri, dan pembangkit listrik. Lalu deforestasi dan alih fungsi lahan mengurangi kemampuan bumi menyerap CO2. Sementara pembakaran kayu dan sampah turut melepaskan gas rumah kaca. Aktivitas pertanian serta kegiatan rumah tangga seperti penggunaan listrik dan pemanas ruangan juga menyumbang emisi CO2 yang memperburuk perubahan iklim. Selanjutnya yaitu dampak ketidakseimbangan karbon dioksida terhadap perubahan iklim. Ketidakseimbangan karbon dioksida dapat disebabkan dari berbagai faktor, seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi lahan, dan juga efek pertumbuhan industri. Peningkatan karbon dioksida ini memperkuat efek rumah kaca, sehingga panas dapat terperangkap di atmosfer dan menyebabkan suhu bumi meningkat. Akibatnya, terjadi perubahan iklim yang ekstrim, ditandai dengan kenaikan permukaan laut, perubahan pola curah hujan, gangguan ekosistem, dan pengasaman laut. Selanjutnya ada upaya menjaga keseimbangan karbon dioksida. Yang pertama, mengurangi emisi kendaraan bermotor dan lebih sering menggunakan transportasi umum, sepeda, berjalan kaki, ataupun beralih ke kendaraan listrik. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi. Yang ketiga, pemanfaatan energi terbarukan seperti sumber energi dari matahari, angin, ataupun air. Yang keempat, pengelolaan sampah yang baik dengan mengurangi pembakaran sampah yang menghasilkan karbon dioksida. Dan yang terakhir, penerapan pertanian yang ramah lingkungan dengan menghindari pembakaran lahan.